Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Ustazah Susi. Sebelum mulai pembelajaran, Ustazah akan membacakan pijakan aturannya ya. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video dari awal hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus agar bisa memahami materinya dengan baik. Selanjutnya, kita akan berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, kita sudah memasuki pekan ke-8 dan kita sudah masuk ke tema 3 yaitu tokoh dan penemuan, subtema 2 yaitu penemuan dan manfaatnya. Ustazah sudah menyiapkan satu buah lagu tema, judulnya Manfaat Penemuan. Nadanya yaitu persahabatan yang dinyanyikan oleh Sherina. Ustazah akan mencoba untuk menyanyikannya ya. 1, 2, 3. Setiap penemuan di dunia pasti ada manfaatnya. Telepon untuk menyampaikan pesan suara kita. Lalu lampu untuk menerangi setiap tempat di saat gelap. Teleskop membantu kita melihat benda jauh. Betapa bahagianya setiap penemuan ada manfaatnya. Betapa bahagianya hidup jadi lebih mudah. Oke, itu dia lagu tema kita kali ini. Di sini disebutkan beberapa penemuan dengan manfaatnya. Yang pertama, telepon. Manfaatnya adalah untuk menyampaikan pesan suara. Lalu lampu, manfaatnya untuk menerangi tempat ketika gelap. Teleskop, manfaatnya untuk melihat benda yang jauh. Di sini Ustazah juga sudah mencontohkan beberapa contoh penemuan dan manfaatnya. Yang pertama, Alexander Graham Bell adalah seorang ilmuwan pencipta telepon. Jadi yang menciptakan telepon itu namanya Alexander Graham Bell. Nah, seperti kita ketahui, manfaat telepon sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang berupa suara. Lalu yang kedua ada Cai Lun. Dia adalah penemu kertas. Manfaat kertas bagi kita semua sangat banyak ya. Antara lain untuk media untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan yang lain. Yang ketiga, Johannes Gutenberg adalah penemu mesin cetak. Manfaat mesin cetak yaitu untuk membuat banyak salinan halaman yang identik. Nah, kini mesin cetak digunakan untuk
mencetak buku, dan surat kabar. Jadi itu dia beberapa penemuan dan manfaatnya. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu lingkaran. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, minggu ini kita akan mencoba untuk mempelajari keliling dan luas lingkaran. Pastinya anak-anak sudah pernah ya belajar tentang keliling lingkaran. Nah, keliling itu apa sih? Keliling adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Jadi, ini adalah kunci kita memahami keliling, yaitu satu putaran. Ingat bahwa keliling harus penuh satu lingkaran, satu putaran seperti ini ya, hingga kembali ke titik awal. Jika titik awalnya di sini, kita akan berkeliling, lalu kembali ke titik awal, itu namanya keliling. Bagaimana cara kita untuk menghitung keliling lingkaran? Di sini Ustazah sudah memberikan satu rumus untuk teman-teman dan sangat mudah untuk dihafalkan. Rumusnya yaitu K sama dengan Pi D atau K sama dengan 2 Pi R. K di sini adalah keliling, sedangkan D yaitu diameter dan R adalah jari-jari, di mana R sama dengan setengah dari D atau setengah diameter. Lalu apa ini Ustazah? Nah, teman-teman lihat di sini ada lambang seperti ini ya. Bagaimana cara menulisnya? Menulisnya begini. Gampang sekali. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Ini dibaca dengan pi. Lambang ini dibaca pi. Nah, besarnya adalah 22/7 atau jika dalam bentuk desimal maka dituliskan 3,14. Jadi rumus ini kita bisa baca K sama dengan Pi kali D, lalu ini K sama dengan 2 kali Pi kali R. Atau teman-teman bisa menyebutnya K sama dengan Pi D atau K sama dengan 2 Pi R. Sama saja ya. Lalu kita akan membahas salah satu contoh soal yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Kita lihat ya. Nah, di sini Ustazah sudah punya satu soal. Hitunglah keliling lingkaran yang jari-jarinya 210 cm. Kita harus menyusunnya menggunakan jawaban seperti ini agar nanti mudah untuk menuliskan jawabannya. Yang pertama, diketahui. Diketahui adalah data-data yang kita punya. Nah, kita punya data apa ya di sini? Lihat, kita punya data bahwa jari-jarinya 210 cm. Maka kita tuliskan diketahui R sama dengan 210 cm, di mana R adalah jari-jari. Setelah diketahui, lalu kita menuliskan ditanya. Nah, yang ditanyakan apa? Lihat di sini yang ditanyakan adalah hitunglah keliling. Jadi yang ditanyakan adalah kelilingnya. Datanya sudah ada, lalu yang ditanyakan juga sudah ada, tinggal kita jawab saja. Jawabnya yaitu dengan rumus yang tadi sudah kita pelajari. Karena di sini adalah R,
maka kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R. 2-nya langsung kita tulis 2, Pi-nya kita tulis 22/7, lalu R-nya kita tulis 210. Seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana Ustazah? Nah, kalau sudah seperti ini, lihat bagaimana cara Ustazah menghitungnya. Dilihat ya. 2 dikali 22/7 dikali 210. Agar lebih mudah, maka kita menghitungnya seperti ini anak-anak. Di sini ada angka 7, lalu di sini ada angka 210. Kira-kira angka 210 itu bisa tidak ya dibagi 7? Sepertinya bisa ya. Jadi 210 itu kalau dibagi 7, itu hasilnya adalah 30. Nah, karena 210 itu bisa dibagi 7, maka jadinya seperti ini. 7-nya kita coret, kita ganti 1, 7/7 sama dengan 1, lalu 210-nya kita coret. 210/7 hasilnya adalah 30. Ya, 7-nya kita coret, 7/7 sama dengan 1, kita tulis 1. Ya, kita tulis 1 di sini. Oke. 210-nya kita coret. 210 dibagi 7 yaitu 30. Seperti itu cara menghitungnya. Lalu tinggal kita kalikan. 2 kali 22 kali 30 per 1. Hasilnya adalah 1320. Seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya. Jadi kalau ada bilangan yang bisa dibagi dengan 7, maka kita bagi dengan bilangan 7. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah yang dilingkupi oleh lingkaran. Maksudnya bagaimana Ustazah? Maksudnya begini, ini ada lingkaran. Nah, daerah yang dilingkupi lingkaran yang Ustazah arsir ini namanya adalah luas. Kalau keliling tadi, satu titik berputar sehingga mencapai titik awal. Nah, itu namanya keliling. Kalau luas, daerah yang dilingkupi oleh lingkaran yang Ustazah arsir ini namanya luas. Berbeda ya antara keliling dengan luas ya. Sehingga rumusnya pun berbeda. Rumus luas yaitu Pi R kuadrat. Di mana L sama dengan luas, Pi-nya sama dengan 22/7 atau kalau kita tulis dalam bentuk desimal yaitu 3,14, R-nya yaitu jari-jari. Nah, Ustazah di sini sudah memberikan contoh. Hitunglah luas lingkaran yang diameternya 20 cm. Jadi begini anak-anak, kalau anak-anak misalnya mau menyelesaikan soal keliling dan luas, anak-anak punya dua cara ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan pecahan. Pi-nya menggunakan pecahan, jadi Pi-nya sama dengan 22/7. Atau yang kedua menggunakan desimal, di mana Pi-nya sama dengan 3,14. Boleh dipilih salah satunya, yang paling mudah yang mana. Ya, jadi silahkan anak-anak kalau lebih mudah menggunakan pecahan, pakai pecahan. Kalau lebih mudah menggunakan desimal, pakai desimal. Seperti itu ya. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan pecahan. Sekarang Ustazah mau mencoba untuk menggunakan desimal. Coba kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita tulis dulu diketahui. Diketahui adalah data yang kita punya. Datanya diameternya 20, maka kita tulis D sama dengan 20 cm. Lalu ditanya, apa yang ditanyakan di sini?
Yang ditanyakan adalah luas. Jadi kita tulis di sini ditanya luas. Ya. Bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, kita tinggal tulis jawab L sama dengan PR kuadrat. Anak-anak harus ingat ya, rumus luas adalah L sama dengan PR kuadrat. Nah, di sini tidak ada R-nya Ustazah, di sini hanya ada D atau diameter. Maka kita harus mencari R-nya dulu. Bagaimana cara mencari R? R adalah setengah dari diameter. Jadi setengah dikali 20 sama dengan 10. Di sini Ustazah sudah tulis R-nya 10 cm. Dari mana 10? Dari setengah diameter. Setengahnya dari 20 sama dengan 10. Setelah itu kita langsung bisa menuliskan L sama dengan PR kuadrat. P-nya Ustazah coba menggunakan desimal yaitu 3,14 dikali R-nya 10 kuadrat. 10 kuadrat itu maksudnya bagaimana Ustazah? Nah, 10 kuadrat itu sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 ya. 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 3,14 dikali 100 hasilnya 314. Nah, sekarang kesimpulannya jadi luas lingkaran yaitu 314 meter persegi. Seperti itu ya anak-anak ya. Jika misalnya anak-anak mempunyai kesulitan, silahkan boleh ditanyakan di sesi Google Meet yang akan kita laksanakan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.